Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita jumpa lagi dengan satu perikop Alkitab. Sudah beberapa hari, mungkin minggu juga, saya pergi keluar kota karena ada tugas. Baru hari ini baru bisa buat satu perikop. Baik, kita langsung lanjutkan Injil Markus bab 13 dengan judul perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Yesus mengatakan sebuah nubuatan ya. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Jadi Yesus mengatakan, "Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu." Ya. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus menceritakan sebuah kejadian yang sangat kejam, yang keji. Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Ini adalah masa pembantaian ya. Jadi itu pada saat itu akan terjadi sesuatu yang mengerikan ya, di mana pembunuhan, mungkin genosida, mungkin ya pembantaian, peperangan, atau hukuman lah istilahnya, atau bencana. Ya inilah, karena setelah Yesus itu kan banyak sekali peperangan yang mengerikan ya. Zaman dahulu itu perang itu dengan pedang ya, ditebas ya, ditusuk ya, tangannya putus, ininya putus ya, mengerikan sekali lah pada waktu itu ya. Jadi ya, yang terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi pada saat itu ya, setelah Yesus itu kan memang terjadi banyak ya kekacauan ya. Lalu ada yang mengklaim Mesias. Lihat, Mesias ada di sana. Lihat, nabi-nabi palsu lihat akan muncul. Jadi akan banyak yang mengklaim nabi ya. Dan akhirnya sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihannya. Jadi sekiranya mungkin untuk menyesatkan pengikut Yesus juga, untuk ikut pada nih nabi-nabi palsu. Jadi waktu setelah Yesus itu kan banyak sekali ya muncul orang-orang yang mengklaim dirinya Mesias, yang mengklaim dirinya nabi. Ya ada yang berhasil ya menjadi nabi palsu ya.
menjadi banyak pengikutnya. Jadi hati-hati ya. Ada juga ya kita ini orang menyesatkan orang-orang pilihan ya. Jadi orang-orang pilihannya Tuhan itu tersesatkan juga. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh istilahnya pindah keyakinan, mengikuti keyakinan yang baru. Padahal keyakinannya ya tidak terang ya. Karena Yesuslah terang dunia. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa mengikuti Yesus, ia telah menemukan terang, menemukan jalan menuju pada kehidupan. Yesus adalah jalan yang benar ya. Kebenaran hanya pada Yesus. Yang lainnya cuma ikut-ikut, mengutip-ngutip. Kebenaran memang dari Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Kebenaran itu kan dari Tuhan. Tuhan sumbernya kebenaran. Gak mungkin setan memberikan kebenaran, gak mungkin. Setan itu hanya penipuan. Banyak sekali sampai saat ini kan banyak sekali penipuan ya. Saya kemarin tertipu itu. Lagi dalam perjalanan itu kan booking tempat penginapan, ditipu. Ternyata nomornya nomor palsu ya. Jadi zaman sekarang itu banyak sekali penipuan ya. Setan-setan, iblis-iblis itu yang masuk ke dalam pikiran manusia, hati manusia, yang akhirnya menipu orang-orang ya. Nah itu mereka harus segera sadar dan meninggalkan jalannya yang menipu orang, yang merugikan orang ya. Jadi hati-hati kita semua ya. Hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu ya, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya suci ya, tapi ternyata hasilnya nol. Hasilnya nol. Satu-satunya jalan orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat adalah dengan tidak memusuhi pengikut Yesus, orang-orang pilihan Yesusnya. Kan Yesus pernah mengatakan, ketika ada orang yang bukan pengikut Yesus yang mengusir iblis dalam nama Yesus, dia bukan pengikut Yesus tapi mengusir iblis dalam nama Yesus. Lalu murid-muridnya ingin mencegah orang itu, tapi Yesus mengatakan, jangan, biarkan. Jadi siapa yang tidak melawan kita, dia berada di pihak kita ya. Jadi siapa yang tidak membenci pengikut Yesus, bahkan bersahabat, itu sebetulnya adalah pengikut Yesus juga ya, cuman dalam roh ya. Siapa yang melakukan perintah-perintah Yesus, dia adalah pengikut Yesus. Meskipun seragamnya ya, jubahnya bukan jubah Kristiani. Kan sekarang kan juga banyak kan orang-orang yang bukan Kristen tapi kan melakukan kebaikan kan. Bagus. Mereka itu adalah sahabat kita. Jadi mereka bisa diselamatkan ya kalau mereka mau bersahabat dengan pengikut Kristus, yang artinya bersahabat menerima Kristus itu sendiri secara tidak langsung. Jadi mari kita tidak gampang goyah ya dengan keyakinan-keyakinan baru yang pengikutnya banyak sekali ya. Orang sekarang, zaman sekarang ini kan orang-orang yang ngawur itu kan pengikutnya banyak ya. Orang-orang jujur tuh pengikutnya sedikit. Yang jujur, yang disiplin, yang tertib itu pengikutnya sedikit. Nggak wangun, nggak keren gitu, pengikutnya sedikit. Apalagi orang yang wagu, kaku itu pengikutnya sedikit. Karena seperti Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih pintar daripada anak-anak terang. Artinya apa? Orang-orang duniawi ini sangat pintar, licik kadang. Jadi pintarnya dipakai untuk menipu orang, bukan untuk menolong orang tapi menipu orang. Sementara anak-anak terang itu kan sangat jujur, lembut, lemah lembut, mengampuni, sabar. Mereka ini kan sering diperalatkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik tadi itu ya. Yang pengikut gelap itu, anak-anak gelap lah istilahnya. Jadi kita juga anak-anak terang yang mengklaim anak-anak terang, harus tunjukkan terangmu, harus tunjukkan ya. Buktikan ya bahwa engkau adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus, pengikut Yesus. Karena kita memiliki roh Tuhan Yesus di dalam diri kita yang memancar dalam hati kita,
yang kalau orang katanya bisa melihat aura, itu auranya aura putih, aura Roh Kudus, seperti Yesus waktu di atas bukit apa itu, saya lupa namanya, yang akhirnya Yesus berubah rupa, wajahnya putih berkilau, pakaiannya putih, tidak ada di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seputih itu ya. Jadi pengikut Yesus yang benar-benar meresapi ajaran Yesus dan mempraktekannya, menyimpan terang Roh Kudus dalam hatinya, itu memancar ya. Kalau ada yang bisa melihat roh itu, auranya putih seperti Tuhan Yesus waktu di atas bukit. Bagi saudara yang mendapat tambahan pesan atau inspirasi dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang ingin mendukung channel ini, bisa juga dengan gampang dengan mengklik tombol subscribe. Bagi yang sudah, bisa klik tombol like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.